Halo Scorpio, bagaimana kabar kamu hari ini Scorpio? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Scorpio di sana. Kali ini judul di video kita luar biasa. Inilah takdir hidupmu yang akan kamu temui dalam waktu dekat ini, teman-teman yang berzodiak Scorpio. Atau lebih tepatnya lagi di bulan September yang saya yakini ini akan menjadi bulan yang paling luar biasa untuk kalian. Oke. Selalu saya ingatkan ya, kalau ini pembacaannya secara umum teman-teman. Energinya di sini untuk banyak orang, jadi belum tentu bisa 100% relate ya atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak ya. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate ya atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi dan booster energi positif untuk kehidupan kamu. Serta jangan lupa klaim semua energi-energi baiknya, aminkan energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu, karena di sini saya yakin dan percaya tidak ada yang namanya kebetulan ya. Dan di saat kalian mengklik video ini, itu artinya pesan-pesan yang terbacakan di video ini memang benar-benar untuk kalian teman-teman yang berzodiak Scorpio. Oke, sebelum kita masuk ke pembacaan energi, langkah baiknya kita buka dulu kartu energi untuk kalian ya Scorpio. Yang pertama di sini ada King of Wands ya. Ada Page of Pentacle. Oke, ada Edge of Pentacle. Ada The Hangman. Selanjutnya ada Six of Pentacle. Ada Queen of Wands dan yang terakhir ada Seven of Pentacle. Sedangkan bottom of the deck kamu di sini ada kartu The Hermit. Oke Scorpio, fokus dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan nantinya di video ini benar-benar bisa kalian pahami. Oke, inilah takdir hidupmu yang akan kamu temui Scorpio dalam waktu dekat ini. Oke, kita mulai dari bottom of the deck. Di sini ada kartu The Hermit. Ini saya melihat ya, indikasinya atau mengindikasikan kartu The Hermit ini bahwa kembalilah kepada kesadaran tertinggi kamu ya. Ini energinya kalau saya melihat ini seperti energi kamu berkontemplasi teman-teman ya. Energi kamu seperti bercermin dengan diri kamu sendiri, kayak energi sedang kamu kayak refleksi diri kalau saya melihat di sini ya. Itu yang saya melihat ya. Dan ini juga mengindikasikan apa ya, seperti ada simbol di dada di sini ya. Itu mengindikasikan seperti sisi spiritualitas kamu di sini memang lagi terbangun. Yang saya lihat di sini Scorpio ya, memang sedang terbangun banyak ya. Kartu pertama di sini ada King of Wands, ada Page of Pentacle di sini ya, Edge of Pentacle, ada The Hangman. Oke, Scorpio, kalau saya melihat ya, kalau saya melihat dari tebaran kartu energi kamu saat ini teman-teman, ini kartu energinya bagus-bagus ya. Sebenarnya di sini dapat terlihat ini menunjukkan bahwa begini, yang saya lihat di sini ya, semakin kamu fokus sama diri kamu sendiri ya, semakin kamu fokus sama pertumbuhan kamu, semakin kamu fokus sama keunikan kamu ya, semakin kamu fokus sama tujuan hidupmu di sini, maka semua akan terlihat jelas teman-teman ya, semua akan terasa ringan. Inilah yang namanya kesadaran tadi ya. Di saat kita mampu membawa kesadaran kita kemanapun kita berada gitu, dan dalam situasi apapun gitu ya, kita tidak meletakkan kesadaran di luar diri ya, kita akan
senantiasa merefleksikan hal-hal yang kita temuin gitu, oke? Jadi lebih clear kalau saya melihat kesadarannya. Ya, memang kamu lagi banyak berfokus sama hal-hal atau sesuatu yang ada di dalam diri kamu di sini. Ya, justru bukan berarti kamu menolak dunia yang di luar diri kamu, enggak gitu. Tetapi lebih kayak saya ngerasa kayak energinya kamu dalam proses belajar atau memahami sesuatu di dalam kehidupan kamu. Ya, yang namanya orang sedang bertumbuh gitu ya, akan ada titik di mana kayak dia akan memahami, oh aku butuh sendiri nih supaya aku bisa A, B, C, dan D gitu. Nah, dalam konsep kesendirian gitu, ada orang-orang yang memang lagi malas untuk berhubungan dengan orang-orang di luar gitu. Ya, ada juga orang-orang yang aku butuh sendiri nih gitu, karena ada hal-hal yang pengen aku belajarin. Nah gitu. Dan saya melihat ini seperti kayak kamu tahu begitu ya apa yang harus kamu kerjakan. Ya, walaupun orang-orang tidak tahu nih seperti apa perjuangan kamu, dunia tidak perlu tahu juga gitu ya, kamu ngelakuin apa aja gitu ya, dunia luar dari diri kamu tak perlu tahu gitu kamu ngelakuin apa aja. Tapi yang terlihat jelas di sini dari setiap perjalanan, dari setiap hal-hal yang kamu lalui itu kelihatan banget di sini effortnya kamu gitu ya. Dan di sini juga ada banyak hal-hal yang saat kamu berkontemplasi tadi itu ya, maka ada banyak hal-hal yang akan mampu merubah sudut pandang diri kamu gitu ya. Jadi terbiasa dengan keyakinan yang itu aja gitu, justru di saat kamu mampu berkomunikasi dengan batin dan kesadaran kamu, apa yang kamu lihat itu mampu kamu pandang dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi tidak mudah ngejustifikasi situasi dan keadaan, tetapi lebih mampu dalam mengontrol diri. Nah, ini yang lagi tepatnya gitu ya, yang saya lihat juga di sini. Energinya cukup rileks dan enjoy ya. Banyak kejutan-kejutan yang tak terduga di sini ya, seperti tadi yang saya bilang, di saat kamu semakin berfokus dengan hal-hal yang kamu fokuskan di diri kamu, di sini clear ya, akan banyak peluang yang datang gitu ya. Akan ada, saya melihat seperti penawaran-penawaran yang cukup positif gitu ya, dan di sini akan ada peningkatan juga dari segi pekerjaan, karir gitu, yang arahnya akan berpengaruh ke rezekinya kamu ya. Peningkatan dalam bentuk mungkin kayak kamu dagang misalnya ya, dagangan kamu itu akan semakin laris ya. Nah itu kan ngaruh ke finansial kamu. Nah contohnya seperti itu yang saya lihat ya. Dan memang kamu juga lagi sibuk ya di sini. Saya melihat ada juga dari kamu yang saya melihat nanti akan lebih berfokus sama hal-hal yang pasti gitu, kayak hal finansialnya kamu, ngurusin dapur kamu, ibaratnya seperti itu ya. Nah di sini ada sesuatu yang akan bisa kamu petik ya, itu ibaratnya kamu fokus nih ya sama apa yang kamu tanam, kamu siram gitu ya. Pada akhirnya di sini kamu juga yang akan memetik hal itu, teman-teman. Hasil dari upayanya kamu, hasil dari kesibukannya kamu, hasil dari apa yang kamu fokuskan, hasil dari apa yang benar-benar kamu rawat sebelumnya. Nah itu yang akan dapat kamu petik di sini ya. Kamu memang tidak pernah menduga ya di sini, di saat kamu menanam sesuatu gitu ya, kamu tidak akan pernah ngira hasilnya akan seperti apa. Nah ini mengajarkan konsep kesabaran. Nah, kesabaran itu kenapa diilustrasikan dengan menanam gitu, artinya sesuatu yang ditanam itu kan tidak langsung berbuah atau tidak langsung tumbuh juga gitu, tetapi sesuatu yang ditanam kemudian dirawat itu sudah pasti bertumbuh ya, itu sudah pasti berbuah gitu. Karena kehidupan memang tidak instan, tapi karena tahu kehidupan itu tidak instan, maka disitulah proses dimana kita memahami bahwa hidup perlu yang namanya belajar gitu. Sesuatu yang instan itu pun seperti mie instan, nggak instan juga ya. Oke. Nah dari Queen of Wands, nah di sini ada King of Wands dan Queen of Wands. Sepertinya feminim energi dan maskulin energi di diri kamu itu seimbang ya, karena di sini ada King of Wands dan Queen of Wands, teman-teman.
Makanya ada energi The Hermit tadi, jadi berkontemplasi. Gini nih, jadi gini, kamu tahu kapan kamu harus action ya, kamu tahu kapan kamu harus mundur untuk merencanakan sesuatu kembali, untuk merevisi setiap hal-hal yang pengen kamu kerjakan. Nah, dan di sini saya melihat ya, kalau untuk kayak keuangan finansialnya kamu ini cukup bagus ya. Ada sesuatu yang bisa kamu bagi di sini. Ya, artinya kamu merasa bahwa diri kamu itu tidak berkekurangan. Dan di sisi lain saya melihat di sini juga mengindikasikan ada atau akan ada aja ya keberuntungan yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu yang tidak pernah kamu duga-duga di dalam bentukannya rezeki gitu teman-teman. Ya, dari energi The Hermit di sini. Ya. Ini juga ya, saya melihat pesan yang dapat saya tarik di sini ya. Ini akan banyak kestabilan di sini. Ya, cuman di sini saya melihat lebih kayak akan ada pemulihan atau jalan keluar. Ya, jadi ini ada sesuatu yang kayak kamu di sini dikasih apa ya? Dikasih kesempatan yang banyak di sini. Ya, kesempatan bagi kamu untuk apa ya, menghempaskan setiap hambatan-hambatan ya. Artinya tadi jalan keluar di sini akan selalu terbuka untuk diri kamu ya. Selalu akan ada hal-hal yang membawa kamu kepada kemana yang seharusnya kamu melangkah ya. Jadi pertolongan semesta itu akan selalu hadir di kehidupan kamu di sini yang saya lihat ya, akan lebih seirama lagi dengan kehidupan. Nah, kehidupan kamu itu kayak lagi distabilkan. Apa yang distabilkan? Saya melihat ini kayak lebih menstabilkan dunia materinya kamu dan dunia spiritualitasnya kamu. Ya teman-teman, ada banyak hal-hal yang akan distabilkan semesta di sini. Kemudian saya melihat dari Edge of Sword dan Nine of Sword ini, kamu akan mampu menguasai diri kamu dan hal-hal yang bisa yang nge-trigger kamu. Jadi kamu di sini seperti apa namanya, seperti punya kendali yang utuh gitu ya. Kamu punya ketegasan atau kebijaksanaan di dalam diri kamu yang membuat kamu itu mampu ya untuk bertahan dalam situasi dan trigger dalam bentuk apapun gitu. Nah, ini tadi ya, sebuah keseimbangan dari segi apa namanya, materi ya, dari segi materi dan spiritualitas kamu. Nah, di sini ada Two of Swords, teman-teman. Nah, ini juga seperti memberi pesan kepada diri kamu di saat ya, di saat ada banyaknya ya hal-hal yang masuk ke dalam diri kamu atau ke dalam kehidupan kamu, teman-teman. Coba diperhatikan antara pengeluaran dan pemasukannya juga dilihat-lihat gitu. Ya, ini juga jadi sinyal. Jadi ini juga bisa jadi pertanda bahwa kesibukan kamu tadi yang saya bilang itu kamu mengerjakan lebih dari satu hal sekaligus atau dua hal bersamaan di sini. Ya, ada temperance nih. Nah, itu juga akan lagi diseimbangkan. Mungkin dua hal yang bersamaan di sini. Salah satunya begini. Fokus mikirin pekerjaan, tapi di sisi lain kamu juga berfokus ke sisi pertumbuhan dari spiritualitasnya kamu. Atau memang ada dua pekerjaan sekaligus yang kamu kerjakan, tetapi ada hal-hal juga yang memang harus kamu prioritaskan tanpa mengabaikan satu yang lainnya di sini ya. Seperti simbol yang tergambarkan di kartu temperance ini ya. Ini kan kamu seperti menuangkan dua air ke dalam satu wadah sekaligus. Jadi itu artinya apa? Bisa jadi ke depan ya, atau dalam waktu dekat ini akan ada dua hal yang akan kamu kerjakan sekaligus ya. Dan
Dan dugaan saya di sini ya, dua hal yang kamu kerjakan sekaligus itu ya. Satu halnya itu bisa terkait finansial kamu gitu ya, atau perbaikan dari kemampuan perekonomian kamu. Nah, di sisinya lain atau satu halnya yang lain gitu ya adalah dari perbaikan spiritualitas diri kamu ya, teman-teman yang berzodiak Scorpio. Ya, jadi ini ini saya melihat juga dalam waktu dekat ya, atau ke depan akan ada peningkatan dari apa yang saat ini kamu kerjakan. Yang kalau saya melihat ya, ini kayak seperti kamu nemu arah gitu, mau yang mana dulu nih mau dikerjain. Jadi kamu sudah benar clear, sudah seimbang gitu. Jadi pondasinya sudah jelas di sini ya, Scorpio. Kemudian ya, dari Six of Cups atau Ten of Cups di sini juga akan mengindikasikan akan banyak opsi-opsi yang Tuhan sediakan untuk diri kamu gitu ya. Opsi-opsi itu kayak kalau diibaratkan atau digambarkan dari semesta itu, di saat kamu naik level begitu ya di kehidupan, maka akan ada selalu challenge gitu ya. Challenge itu adalah kayak bentuk ujian dari energinya kamu, teman-teman ya. Jadi sudah seberapa utuhkah energi kesadaran di dalam diri kamu. Nah, di saat kamu dikasih trigger itu gitu ya, dikasih sedikit pilihan yang kadang-kadang membingungkan, terus kamu mampu untuk melampaui keterpisahan itu, maka di sini akan benar-benar pondasinya akan menjadi kuat. Supaya apa? Supaya nanti di saat kamu dihadapkan dengan sesuatu atau hal-hal yang tidak mungkin di dalam hidup kamu, kamu tidak akan ragu lagi. Kamu tidak akan kaku lagi. Karena apa? Karena kamu sudah terlatih di sini. Ya, cuman dari Ten of Cups ini kalau kita lihat dari segi terkait percintaan gitu ya, asmara dalam waktu dekat ini ada kemungkinan ya bagi kamu untuk bertemu dengan seseorang atau memulai hubungan dengan soulmate-nya kamu. Nah, di sisi lain ini juga bisa tentang rekonsiliasi atau penyatuan gitu. Ya, ada sesuatu yang bisa kamu rayakan bersama orang-orang yang kamu kasihi dalam waktu dekat. Ya, lebih tepatnya dengan pasangan. Ya, bagi kamu yang single, ya ini adalah kesempatan bagi kamu yang kayaknya udah lama banget gitu ya fokus sama diri sendiri, malah fokusnya itu kayak nggak ada fokusnya ke asmara atau percintaan. Nah, di saat kamu berfokus dengan hal-hal seperti itu, hal-hal yang mengembangkan diri, maka di situ juga kamu akan menemukan cinta yang setara dengan energinya kamu, teman-teman yang berzodiak Scorpio ya. Jadi Scorpio, inilah takdir hidupmu yang akan kamu temui ya dalam waktu dekat ini, atau lebih tepatnya lagi di bulan September, yang saya yakini bulan September ini adalah menjadi bulan yang akan sangat luar biasa untuk kamu, karena energi kamu di sini boleh dikatakan lagi menyala-nyala, teman-teman yang berzodiak Scorpio. Itu artinya akan banyak afirmasi positif, akan banyak hal-hal yang bisa memberikan kebahagiaan atau keberuntungan yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu, teman-teman yang berzodiak Scorpio. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan resonate untuk teman-teman Scorpio yang banyak di luar sana. Lebih dan kurang di sini saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Ini yang saya punya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.